Hai, selamat sore semuanya para netizen. Jumpa lagi dengan saya Mbak Bal-Bal Internasional ya kan. Di awal tahun ini kita awali dengan bertani ya kan. Alhamdulillah ya Mbak Bal-Bal sudah memiliki sawah ya, kita tanami brokoli dan cabai dan juga beberapa tanaman lain ya. Awal tahun ini kita awali dengan semangat kerja, semangat untuk berkarya dan say no LGBT, say no to drug, dan say no to balon ya kan. Kita lakukan awal tahun ini dengan kegiatan-kegiatan positif di pertanian. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di seluruh Indonesia Raya Merdeka. Jumpa lagi bersama Mbak Congcong, Mbak Bal-Bal, Mbak Internasional ya kan. Sore ini kita mau ngecek tanaman kita, brokoli dan cabai. Karena ini musim hujan ya kan, kita sekarang lagi menanam brokoli dan cabai. Panas dong. Jadi begini, ini setelah hujan ya, barusan ini hujan badai ya, kiamat ya, kiamat kecil. Nah, biasanya air kita yang turun dari langit ya kan, ini biasanya parkir terlalu banyak di sini airnya ya kan. Jadi kita di sini sore-sore mau membuka aliran air supaya airnya tidak menggenangi brokoli kita, ya kan? Kalau brokoli kita terlalu tergenang, bisa busuk tralala. Mari. Nah. Saya dengan menternya. Mbak, kita hari ini mau ngapain, Mbak? Selamat sore. Ini kita lagi menyelesaikan air-air ini supaya tidak banjir ya. Jadi ketika habis hujan kita akan membuka aliran air ini supaya tidak membanjiri yang wilayah sini. Jadi kita sedang bertanam brokoli dan cabai. Nah, ketika habis hujan kita selalu akan membagi air ini supaya tidak sampai menggenangi yang di atas. Jadi di sini harus benak toh gini kilo. Nah, apa Pati? Jadi ya, sungai kita itu kalau setelah hujan biasanya di sini tuh Papi akan membersihkannya ya kan. Jadi kalau kita tadi membersihkan air di brokoli, nah kalau Papi biasanya membersihkan di sini karena ada sedimen-sedimen yang akan menumpuk di sungai seperti ini. Nah, di samping brokoli-brokoli kita juga menanam jagung ya kan. Tapi yang paling saya suka dari jagung itu adalah rambut jagung seperti ini. Nah, rambut jagung ini kayak manfaat ya. Rambut jagung ini kayak manfaat. Jadi misalnya begini ya, tung kita ambil, kita makan ya, kita makan. Nah, jadi rambut jagung ini dia berpotensi untuk memberikan antioksidan kepada tubuh kita, menurunkan tekanan daerah tinggi. Kalau tuan-tuan dan nyonya-nyonya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya menderita daerah tinggi ya, darah tinggi, konsumsi rambut jagung ini bisa dibuat teh, bisa dibuat makanan langsung dimakan, bisa dicampur dengan mie atau telur ya, digoreng. Ini rambut jagung yang masih muda ini. Nah, rambut jagung ini bisa untuk antioksidan ya, menurunkan kadar
darah tingginya bisa turun, bisa untuk menurunkan kadar gula darah, jadi untuk diabetes juga baik, dan ini untuk antioksidan, dan juga untuk meredakan peradangan sariawan, ya kan, wasir, ambeien, bisa diobati pakai ini, digunakan diseduh dengan teh. Jadi saya sebagai ya cong-cong internasional ya, walaupun kesucian saya bolak-balik digawe, sering dipakai, karena saya sering mengkonsumsi ini, saya anti wasir, anti ngowosh, anti lower. Tolong, kembut-kembut ralala rapet wangi. Nah, selain kita menanam jagung tadi, kita juga menanam daun kenikir di sini ya. Nah, daun kenikir ini adalah salah satu tanaman yang paling bermanfaat di sawah kita. Jadi, daun kenikir ini bisa menghambat sel kanker ya. Ini dimasak ya kan, diseduh seperti teh juga bisa. Ini bisa menghambat sel kanker ya kan, dan ini juga bisa mengobati diabetes, mencegah osteoporosis, dan dia juga termasuk tanaman yang bisa membersihkan apa jenengiku batu ginjal, terus bisa untuk apa namanya kesehatan mata, dan juga bisa untuk melancarkan peredaran darah. Jadi ini adalah salah satu tanaman yang paling bermanfaat juga, namanya kenikir. Ini biasanya di sayur atau bisa digoreng pakai tepung begitu ya, bisa diseduh pakai teh. Ini tanaman salah satu tanaman yang paling kaya manfaat yang ada di sekitar kita ya kan. Ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kalau misalnya kita sering ada gangguan ya, misalnya mata kita agak rabun gitu ya, kita tidak perlu ke dokter ya kan, cukup ini dibedol saja ya, dikabyuk-kabyuk nonang mata nih. Cebidok. Enggak begitu ya, jadi harus diseduh, diminum untuk kesehatan ya, tidak boleh dikabyuk-kabyuk no ya. Tolong. Mbak, kalau boleh tahu rasanya kayak gimana? Ya Mbak, coba Mbak sebagai bukti. Aduh wis moh tinta. Tapi terpaksa ya, iki menirukan Dede Inon ya kan. Ampun ya, suhu kita coba ya, moga saya nggak keracunan ya, cuma gara-gara ini jadi aku bayang no, semoga nggak keracunan aja. Iki lek mateng enak, tapi lek mentah ampun deh, ampun. Mbak, kok tambah nengal apa? Dek Venus, ini kan kita sendirian di sawah ya kan. Kita manfaatkan momen, nanti Dek Venus tak susui dek sini ya. Kita terus udoke Dek Venus tak utik gini. Loh, Mbak, ojo Mbak. Lu sih ojo mbak wis gak apa-apa gini. Aku Warung doyong Kang Mas pinggir kali. Jadi di samping brokoli kita ini punya gedang-gedangan internasional. Nah, biasanya di sini adalah tempat untuk nyikal ya kan. Balon dong di sini biasanya malam-malam bebek blosor gitu. Nah, biasanya di sini itu terdapat banyak hal ya. Kadang kita nemu hal-hal yang aneh di sini. Misalnya ada kadang nemu nyambe, kadang nemu ular, dan kadang juga nemu balon kawanan. Tolong. Wow, Mbak Bal nemu ular ya. Saya tidak tahu ini namanya ular apa. Sebentar ya. Ini ya pegelek nyekel nus. Sebentar ya. Wow. Ularnya keceret. Kepeseng. Wah. Lanjut. Lanjut. Ini ular tidak berbisa ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi ini biasanya memang banyak di sawah-sawah sekitar sini dan dia tidak berbisa. Ayo YouTuber, ini memang tidak berbisa dia ya, tapi ya begitulah. Ini set bayi ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Ini set bayi. Mau gigit. Mau gigit ya. Mau gigit. Mau gigit. Sakit kayung. Mau aku. Sebenarnya ular model begini mudah dijinakkan, tapi sejinak-jinaknya reptil,
tetap dia punya insting alami supaya kita terhindar dari gigitan, ya kan? Kita harus memperlakukan dia dengan lembut sekali, karena walau bagaimanapun meskipun dia tidak berbisa, tapi kalau gigit tetap sakit ya. Dan, saya nggak tahu, ini sore hari mungkin dia lagi lapar cari makan ya di sawah kita. Nanti ini kita lepas kembali karena saya bukan kiper reptil ya, jadi kemungkinan besar ini akan kita lepas kembali nantinya. Wih, tapi kita coba ya, pegang kepala. Loh, Punya gua itu kan jamu. kan kok gigit kan akhirnya lo, kan. Jadi kita tetap harus berhati-hati ya. Ya apa sih, wong wedok kecokot tinta tuh, tolong. Ya untungnya ini bukan ular berbisa ya. Jadi walaupun saya sudah kehilangan kesucian gara-gara ini, tapi aman ya kan. Kalau kobra jangan ya. Kita nggak boleh niru-niru konten kreator yang berbahaya pegang-pegang kobra, nggak boleh. Walaupun saya penjinak kobra perjaka, tapi kalau untuk ular kobra asli jangan dulu. Ini aja. Tolong. Iya. Jadi ini ular masih liar sekali ya, masih ya apa ya? Tapi ini baby loh ya. Ini ular tidak berbisa, umum di sawah banyak. Dan ini dia masih liar sekali karena apa ya? Ini kemungkinan masih usia 1 atau 3 bulan ya. Jadi di sini di sawah sini ini masih banyak ular model beginian. Wow. Ini loh Dani Rek. Ini jangan sampai kita kegigit ya, walaupun dia tidak berbisa, jangan sampai kita kegigit. Bahaya, nanti kesucian kita bisa musnah. Wow ya, tolong. Iya. Kita cuci dulu ya, karena Mbak perempuan ini harusnya lagi kerja. Kenapa ada ular? Iya, tolong. Ya, jadi ular model begini, ini sebenarnya di sawah banyak. Nah, dia adalah ular yang memakan tikus atau reptil-reptil kecil seperti kadal dan burung. Ya, jadi sebenarnya ular ini tidak mengganggu kita. Jadi ini justru membantu para petani. Tapi kalau ketemu reptiler, biasanya ini akan berakhir di tempat perdagangan ya. Ya biasalah di Facebook tidol murah-murah. Tapi sebenarnya mereka ini membantu kita untuk memakan hama, ya kan? Ya tikus, ya marono. Beberapa apa kodok-kodok ngono-ngono itu. Nah, sebaiknya ini kita lepas kembali ya, kita biarkan saja di brokoli-brokoli kita, enggak masalah. Yang penting dia tetap hidup. Jadi kita menjaga kelestarian. Kita boleh mencintai reptil, pecinta reptil boleh, reptiler boleh. Tapi kalau saya sendiri, saya nggak mau ngekip yang begini-beginian karena ini nanti biar bisa menjadi sahabat para petani ya. Kalau ketemu petani yang takut, semoga saja tidak digedik pacul ya kan. Wow, tolong. Soalnya ada beberapa petani yang takut ular, ini digedek rek, dipateni dos ngono. Tapi ya semoga saja dia selamat, dia bisa bertahan di sini untuk membantu kita. Wow. Kita lepas ini ular ya, kita taruh di tempat yang semula ya, tetap di sini di brokoli-brokoli kita supaya dia tetap nyaman di sini. Saya tidak tahu rumahnya di mana, tapi yang jelas biarkan dia berkelana di sini ya. Biarkan dia berkelana di sini. Entah dia nanti mau kemana terserah. Yang penting kita biarkan dia tetap di alam, ya kan? Jangan dibawa pulang karena binatang-binatang seperti ini sebenarnya membantu kita untuk penyeimbang ekosistem. Jadi jangan dibawa pulang. Ya, ini cabai kita banyak yang roboh ya karena tadi hujan deras sekali. Jadi selanjutnya adalah cabai ya. Cabai ini adalah cabai rawit, jenisnya cabai rawit yang warnanya hijau muda. Nah, ini enggak terlalu pedas yang ini. Nah, cabai ini daunnya bisa mengobati diabetes. Bukan mengobati sih sebenarnya, menurunkan kadar gula darah ya kan. Kemudian cabai ini ya bisa berfungsi untuk memperlancar peredaran darah ya kan. Bisa untuk membuat makan kita lebih apa ngarani ku lebih geragas lagi. Apa sih ngarani lebih enak nafsu makan ya kan. Kemudian cabai ini juga untuk memperlancar pencernaan. Jadi kalau misalnya Anda bedegelen makan cabai yang banyak supaya ndang tidak bedegelen ya, ngebros langsung. Nah, cabai ini juga bisa untuk membuat tidur kita lebih nyaman ya kan. Misalnya kita punya cabai sekitar 10 ton di rumah, kita tidur pasti nyaman karena sekarang harga cabai lagi naik ya. Pasti keuntungannya luar biasa sekali. Ini cabai kita sebenarnya tidak banyak yang kita tanam ya, tapi
Ya cukup lah kalau misalnya untuk dipanen beberapa puluh kilo ya. Next beberapa minggu lagi ya. Mbak, ayo Mbak, saiki pugungnya dicoba Mbak. Re ojo re, ya wong mosok kabeh-kabeh kate dicoba re arem iki. Terpaksa ya. Selain kita menanam brokoli, kita juga menanam daun singkong ya kan. Daun singkong ini juga bermanfaat sekali ya kan. Kalau brokoli tadi bermanfaat untuk mencegah sembelit ya, supaya tidak berdegelen. Daun singkong ini adalah untuk mencegah diare. Anda yang suka kecirit ya, yang suka mencret mendadak ya, yang biasanya salah, yang biasanya seperti itu ya kan. Ini untuk mencegah diare ya. Ini nanti dimasak dan bisa menambah serat supaya kita tidak mencret ya. Daun singkong juga bisa untuk menambah kekuatan tulang ya kan. Tolong. Caranya adalah batangnya ini ya diambil yang ukurannya besar ya kan. Dikabyuk-kabyuk nonang gegere. Sehari 50 kali dikebyuk-kebyuk nonang gegere supaya tulang punggung kuat ya. Tolong. Kemudian ini juga bisa untuk ibu hamil ya. Biasanya kan ibu hamil suka rewel-rewel itu. Nyidam ini, nyidam ngono, gampang ya. Dibedol lagi sak meter ini dikabyuk-kabyuk nora ini cek kagak nyidam. Tapi tidak begitu ya. Memang ini daun singkong memang bermanfaat untuk ibu hamil. Jadi ini untuk menjaga supaya kandungannya di dalam itu sehat dan kuat ya. Ini juga bermanfaat juga untuk apa ya ngarani yo anti kanker, terus marongono menjaga imunitas dan lain-lain ya. Pada dasarnya semua yang ada di alam kita ini pada dasarnya sangat bermanfaat untuk kita. Tapi tidak bisa mengobati ya congcong ya, lembeng ya tetap lembeng aja gak sewaras. Down the street with your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around, can't stop, won't back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down, Ini kata kucing ready to kenapa ride.